Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang dimensionality reduction, materinya dari Stanford. Fokusnya di Stanford, kalian belajar support factor techniques ya, SVD, support factor decomposition, singular factor decomposition ya, atau untuk ini SVD dan CUR. Tapi mungkin kita start dulu dari teknik yang basic ya, namanya PCA dan LDA. Oke, kalian lihat gambar di sini. PCA dan LDA ini teknik yang paling sederhana. Let's start dari PCA ya. So kalau saya punya data misalnya di sumbu XY seperti di gambar ini, cariin sumbu baru di mana varians, ya ingat definisi varians bahwa jumlah data setiap data point dikurangi nilai average dikuadratin di akar ya, bahwa variansnya itu maksimum di dalam sumbu barunya ya, karena kalau saya pakai sumbu asalnya itu tidak bagus dia punya distribusi ya. Nah dengan PCA saya Tidak ada bisa suaranya sepertinya, atau saya tes doang? tes 1 2 3 masuk nggak? 1 2 3 suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oh, Oke, saya dong. oke. So PCA itu find principal component di mana variasi atau variance dari data maksimum. Oke? Sedangkan LDA adalah find new projected orthogonal projected axis yang memberikan pemisahan maksimum dari data. Oke? Teknik ini sering dipakai PCA dan LDA, ya. Kalian bisa prompting dapat source code-nya, PCA dan LDA juga available di Orange Data Mining. Mostly gampang digunakan. Kalau kalian punya data, misalnya 10 dimensi, kalian bisa turunin jadi 3 dimensi, atau 2 dimensi, atau beberapa dimensi yang masih bisa divisualisasikan atau dianalisis. Ya. PCA dan LDA ini very common method. Oke. Ada satu demo dari TensorFlow Projector. Coba kalian lihat di sini. Kalau kalian lihat data MNIST, ya, kalian harusnya udah sering berurusan dengan data MNIST. Itu adalah images, ya. Images-nya ada yang 28 kali 28, ada yang 32 kali 32, banyak datanya. Gimana caranya kalian visualisasikan semua data MNIST? Nah, dengan PCA, dia bisa nyari sumbu baru. Di sini nggak kelihatan sumbunya ya. Oke. Sehingga kalian bisa visualisasikan data MNIST pakai PCA. Kalau dia saya turunkan dimensinya dengan PCA, ini data MNIST. Oke. Interesting kan? Kalian lihat bahwa memang ada pola yang memisahkan angka 9, angka 7 gitu ya. Setelah kalian yakin bahwa memang ada pola yang membedakan, oke, bahwa memang bisa dicari walaupun polanya sangat kompleks pasti ya. Ini bukan satu bidang yang memisahkan label-label ini ya. Oke, tapi mungkin bidangnya sangat nonlinear dalam 3 dimensi. Nah, nanti mesin learning yang akan mencari bidang pemisah tersebut sehingga kalian bisa lakukan klasifikasi dalam high dimension untuk data seperti MNIST ya. Selain itu ada teknik lain yang berdasarkan manifold learning kayak UMAP, TSNE ya. Jadi teknik-teknik dimensionality reduction itu banyak. Jadi dari satu data kalian bisa visualize data itu, turunkan dimensinya kayak MNIST, turunkan dari misalnya 28 kali 28 pixel menjadi hanya dalam 3 dimensi, dan kalian bisa pakai UMAP, TSNE, PCA, dan lain-lain untuk melakukan visualisasi. Oke, ini kalau saya pakai UMAP, lebih terlihat lagi pemisahannya ya.
Oke, nanti kalian bisa coba tools ini supaya kalian get the idea apa itu PCA, LDA, ya, teknik-teknik dimensionality reduction. Nah, kita masuk ke materi dari Stanford. Stanford hanya fokus ke SVD dan CUR, ya, karena memang ngajarinnya bukan soal dimensionality reduction aja, tapi soal dimensionality reduction in big data. Oke, kalau big data means datanya gede, ya. Beberapa metode kayak PCA, LDA bisa jadi fail, ya. Tapi kalau saya pakai matrix factorization, saya turn datanya menjadi matrix, maka banyak teknik-teknik yang bisa dikomput secara paralel menggunakan matrix operation. Oke, so assuming suatu data, bisa apa aja datanya, kita represent dengan matrix M kali N, ya. So, menurut singular value decomposition, any M kali N matrix bisa saya pecah menjadi 3 matriks. Matriks pertama kita sebut U, ya. U-nya ini vertical matrix, N-nya itu horizontal matrix. Tentu saja pasti R-nya akan menjadi diagonal matrix yang kita sebut sigma. Jadi any matrix A ukuran M kali N selalu bisa dipisahkan menjadi U sigma V transpose, ya. Oke, ini dari matematik kita tahu itu bahwa semua matriks bisa didekomposisi, ya. So dimensionality reduction kalau data gede, misalnya barisnya ada 1 juta, kolomnya ada 1000, ya. Selama matriksnya masih bisa kita define, kita bisa lakukan parallel computation, ya. Sehingga saya bisa menggunakan SVD tadi untuk melakukan dimensionality reduction. Nah, idenya dari mana nih? Matriks U sigma V bisa jadi untuk dimensionality reduction. Idenya sebenarnya simple. Kalau semua matriks saya bisa pisahkan menjadi 3 komponen, dan saya define yang di tengah itu sebagai strength dari konsepnya. Ingat yang di tengah tadi diagonal matriks. Kalau saya nolkan nilai diagonal yang kecil, maka saya dapat matriks yang lebih kecil karena di perkalian 0, gitu ya. Akhirnya dimensi matriks A bisa saya turunin. Oke, so dimensionality reduction selalu berpikir bahwa ada latent factor atau latent dimension di lower dimension yang mendefine suatu data. Find latent factor atau latent dimension tersebut. Oke, so kalau misalnya kita udah find latent dimension tersebut, kita jadikan dia sumbu baru atau dimensi baru, sehingga kita bisa plot datanya di situ. Nah, kalau dalam konteks matriks, bisa nggak rank-nya, ingat, rank dari matriks itu kan number of independent rows dari, ya. Bisa nggak rank-nya kita anggap sebagai new dimensionality? Sehingga kalau rank-nya saya turunin, saya bisa dapatin data yang lebih kecil dimensinya. Oke, so the goal of dimensionality reduction, baik itu pakai PCA, LDA, adalah discover sumbu baru atau dimensi baru sehingga kita bisa punya lower dimension. Ada beberapa teknik. Hari ini kita akan pelajari singular value decomposition. Oke, so balik ke singular value decomposition concept. Kita start dari matriks A. Dari teori matematik, kita bilang A bisa saya dekomposisi menjadi 3 matriks, di mana matriks sigma yang di tengah, itu adalah matriks diagonal yang menunjukkan laten, ya. Kayak konsep, ya. Yang tengahnya ini anggap sebagai laten, faktor laten atau konsep. Yang nantinya dimensinya bisa saya atur dengan menolkan nilai laten atau konsep yang kecil. So any matrix pasti ada, kita bisa input any matrix, yang U-nya saya sebut left singular factor, sigma-nya saya sebut singular value, ini yang menunjukkan rank, ya, karena dia diagonal, ya, hanya ada nilai diagonalnya. Itu yang menunjukkan strength of the concept atau latent variable, dan V-nya saya sebut right singular factor. Once saya dapatkan bentuk matriksnya, ya,
pasti ada algoritma untuk pemisahan atau dekomposisi ini. Nanti kita bisa approximate matriks yang gede dengan matriks yang lebih kecil. Ada beberapa properti dari algoritma SVD, ya, bahwa secara matematik proven teorinya bahwa any matrix A bisa saya dekomposisi menjadi U sigma V, ya, dan pasti unik. Dan interestingly, U dan V selalu kolom ortonormal, ya, bahwa kalau saya kaliin U transpose dikali U pasti sama dengan identity matrix. Begitupun V transpose dikali V. Jadi dia ortogonal. Dan sigmanya pasti diagonal, bahwa nilainya itu non-negatif dan diagonal, sehingga saya bisa pakai sebagai latent factor atau conceptual strength. Oke? So ini contohnya, consider matriks ini apa yang dilakukan oleh SVD. Misalnya ini matriks dari Netflix, ada nama film, ada genrenya sci-fi romance, dan rating yang diberikan oleh customer. Oke? Dari film Matrix, ya. So rating ini kita bisa lihat berapa customer yang like atau enggak, ya. Anggaplah itu rating matrix, sehingga terbentuk matriks ini. Dengan algoritma SVD saya bisa pisahin U sigma V. Oke, kalau saya ambil sebagai konsep, ya, misalnya saya cuma pakai 3 konsep, saya nolkan yang lain di sigma, di komponen sigma, saya dapat 3 dimensi. Kalau saya cuma ambil 2, saya dapat 2 dimensi. Oke? So, contoh seperti ini, setelah saya dekomposisi matriks tadi, dapat 3 matriks. U, sigma, V. Nah, lihat, ini adalah strength of the latent factor. Kalau saya nolkan di sini, dimensinya pasti berkurang waktu dikalikan. Oke? Oke. Ini hanya konsepnya ya, menjelaskan dia ada animasinya, jadi panjang slide-nya di situ. Oke, kita interpretasikan SVD dengan cara movie users concept tadi, bahwa U itu user to concept, V itu movie to concept, sigma itu konsep, strength of each concept. Jadi strength-nya saya bisa nolkan kalau nilainya signifikan lebih kecil. Oke? Kalau kalian pakai USB, terus kalian misalnya kalian ada file, kalian zip, itu biasanya running dengan SVD algorithm. Oke, dulu kalian kalau kita copy file kan di zip dulu, masukkan ke USB, terus nanti USB-nya kita simpan, ya. Nah, algoritma untuk compression biasanya salah satu opsinya adalah SVD. Oke. So, SVD bisa dipakai untuk dimensionality reduction, sering dipakai untuk dimensionality reduction, simple teknik, kalian tinggal panggil metodenya, kalian ada varian-variannya, ya, terutama untuk big data, ya, karena kita butuh untuk matriks yang gede, ya, dan kalian harus bentuk data kalian jadi matriks, ya, karena inputnya matriks, outputnya ada 3 matriks yang menunjukkan U, sigma, dan V. Oke, ini saya percepat. Interpretasinya gampang, tinggal dinolkan konsep yang kalian nggak mau pakai. Ya, setelah itu dia jadi berkurang dimensinya, sehingga kalian bisa interpret di dalam lower dimension. Oke? So, jadi bagaimana terjadinya ya, dia punya reconstruction ya. Bisa nggak kita rekonstruksi back menjadi original matrix? Ya, ya jawabannya bisa ya, bahwa tapi pasti ada reconstruction error yang biasanya diukur dari Frobenius norm. Kalau ada 2 matriks A dan B, cari Frobenius normnya. Intinya semua elemen-elemennya perbedaannya dikurangin, dikuadratin, diakarin. Itu namanya Frobenius norm. Oke, so SVD adalah teknik untuk membuat low rank approximation dari bigger matrix. Oke, nanti kita bisa visualisasikan datanya. Oke, so SVD, saya harap kalian udah ngerti ya. Selain SVD, tadi saya jelasin ada PCA dan LDA, Principal Component Analysis dan Linear Discriminant Analysis. Ini yang sering dipakai.
Kalau PCA, dia mencari sumbu koordinat baru dengan maksimum variance dari distribusi datanya, sedangkan LDA maximizing komponen akses untuk class separation. Jadi project cari orthogonal projection di mana dua kelas data itu bisa terpisah secara maksimum. Ini PCA versus LDA. How it works, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada demo PCA. Tapi ada juga yang teknik-teknik manifold, kayak UMAP, TSNI, ya. Kalian bisa pelajarin lebih banyak lagi tekniknya. Di course ini, let's focus on SVD. Okay? So, bagaimana SVD di compute? Pasti ada matematiknya di belakang, ada algoritmanya. Keywordnya adalah eigenvalue dan eigenpairs. Ya, bagaimana kita mengcompute kalau given matrix, compute SVD dekomposisinya. Oke, so pertama dia cari principal eigenvalue dan dia cari correspondent eigenvector ya untuk suatu matriks yang simetris. Ya, misalnya saya start dengan any guess of eigenvector, saya construct, habis itu dia iteratif, dia mencari eigenvector. Ya. Setelah itu dia cari principal eigenvalue. Ya. Setelah kita punya eigenvector X, kita bisa cari eigenvalue-nya. Ingat rumusnya di algebra, lambda sama dengan X transpose dikali MX. Ya. Ini ada proof of mathematics-nya yang kita bisa skip karena ini memang basic algebra ya, matrix algebra. So udah tahulah ininya ya. Jadi algoritmanya itu iteratif algorithm ya. Oke, start suppose misalnya A sama dengan mu sigma V ya. Setelah itu dia hitung ortogonalnya. Oke. Ortonormalnya, terus ada iteratif algorithm untuk melakukannya. Nanti kalian bisa lihat di ChatGPT, SVD algorithm, complexity-nya biasanya N kali M pangkat 2. Atau N-nya yang pangkat 2, tergantung mana yang besar, mana yang kecil. Oke. Cukup mahal di saat M dan N nilai yang besar. Misalnya kalian M dan N-nya 1000 dan 2000, ya. Lihat perkaliannya di pangkat 2, itu gede banget. Library perhitungannya bisa Linpack, MATLAB, Python, ya, Scikit-learn juga ada, SVD, ya. Indikasi contoh untuk movie, ya, kalian nanti coba lihat slide-nya. Setelah dia dapat movie-nya, dia bisa perkecil dimensinya dan dia bisa pelajarin di lower dimension. Oke, next. Ada metode berikutnya yang diajarin di Stanford, namanya CUR decomposition. Ya. Sparsity yang dia handle bahwa kalau matriks A-nya itu dense, ya, mungkin algoritma SVD bisa jalan. Tapi bagaimana seandainya matriks A-nya yang kita temukan itu sparse? Oke, so SVD biasanya agak fail kalau U dan V-nya ya itu dari sparse ya. Ini solve dengan CUR, ya, algoritma CUR yang kira-kira begini bentuk algoritmanya, ya. Jadi express A sebagai matriks C, U, dan R, oke, dan make A dikurang C dot U dot R small dengan constraint pada C dan R, ya. Oke, ini bentuk algoritmanya, ya. Jadi dengan pakai constraint ya pada C dan R, algoritma ini akan bekerja untuk membuat nilai absolut A dikurang C dot UR itu small. Oke, karena ini matriksnya sparse, matriksnya itu ada yang ada isinya, ada yang enggak gitu ya. So untuk compute U ya, ini algoritmanya. Misalnya dia bilang W adalah intersection dari sampel kolom C dan row R, ya. Dia define W plus sebagai pseudo inverse. Dia running SVD of W. Oke, sehingga kalau saya dapat W-nya, W plus-nya itu
bisa kita compute jadi Y, Z, X transpose. Ya. Jadi dia bisa define U sama dengan Y, Z transpose kuadrat, X, T. Ya, ini matematik biasa. Oke, setelah itu algoritmanya jalan bekerja, sampling algorithm. Jadi dia pakai row sampling algorithm. Kira-kira seperti ini pseudocode-nya. Oke, tidak perlu dihafalin. ChatGPT pasti menghafal CUR lebih baik dari kita semua. Ya, yang penting kalian tahu bahwa ada 2 loop di dalam situ dan kompleksitinya akan define by nilai loop tersebut ya, dari kolomnya, dimensi dari ininya. So secara intuisi ya, ini behind apa dari CUR ya. Intuisinya mungkin seperti kayak kita pilih titik-titik yang jauh dari titik-titik awalnya ya. Asumsikan bahwa ada smooth data tanpa outlier. Jadi sebaiknya kalian kalau pakai SVD atau CUR, kalian udah perform outlier detection dan removal ya. Karena dia akan sangat mempengaruhi kualitas performance dari SVD dan CUR. Oke, so kalau SVD dimensinya ortogonal satu sama lain, CUR akan find two clouds ya, bisa jadi kayak redundant seperti itu. Tapi bisa jadi CUR untuk sparse matrix bisa jadi menjadi good approximation dari SVD. Karena sebenarnya CUR juga pakai SVD tadi kalau kalian lihat ya. Cuma dia punya strategi yang di depan, dia define satu matrix W. Oke? So, dari pros and cons-nya, CUR ini easy interpretation, bagus untuk sparse, dan negatifnya, bisa jadi ada duplikat column and row ya. Jadi kalau kita compare SVD dan CUR, SVD ya dia akan bikin matriks sigma di tengah yang diagonal doang, maka kita bilang di situ bahwa diagonal kan sparse dan small ya. SVD ya. Matriks A-nya huge but sparse. Nanti dia akan bikin 3 matriks, big, dense, ya. U-nya pasti big, V-nya dense, ya. Nah, kalau CUR, di tengahnya justru dense but small, C-nya dan R-nya big but sparse. Oke, outputnya. So, setiap kali ada case, selain PCA, LDA, kalian juga pikirin SVD dan CUR, supaya kalian bisa perform dimensionality dengan baik. Oke, sekarang saya tunjukkan mungkin pakai ChatGPT prompt. Coba kita lihat. Nanti dibantu juga oleh Jessie ya. So, saya misalnya pilih satu dataset yang udah sering kalian pakai aja ya, misalnya iris dataset. Iris dataset ini bunga iris ya. Banyak di library pakai iris, jadi datanya mudah. Oke, ada spesiesnya, ada sepal length, sepal width, ini bunga iris. Petal length dan petal width. Oke, 4 dimensinya. So, saya bilang, use public dataset, iris dataset, okay. Write Python code to implement dimensionality restriction of its features, okay, to 2 dimension. Okay, dia 4 dimensi, saya pengen minta 2 dimensi using LDA and PCA. Okay. Nah, setelah dia ini write codes to visualize the data in the new dimensions. Oke, ini pakai PCA LDA. Oke, dia generate code-nya. Oke, saya paste di sini. Ya, tentu saja kalau data iris kan nggak banyak datanya, bukan big data ya. Once sudah big data, then SVD, XCUR mungkin perform better. Oke.
So dengan PCA dan LDA ini hasilnya. Oke, kalian lihat data iris kalian bisa bedain dalam dua dimensi ya. Nah, setelah kalian lihat polanya, oh memang ada pemisahnya ya polanya. Nah, di situ baru intuisi kalian di machine learning berjalan bahwa machine learning itu ada pola dalam data, sulit kita rumuskan, biar model yang rumuskan pola tersebut. Di sini pola pemisahan dari iris kategori misalnya Virginica, Versicolor, dan lain-lain. Ada 3 ya kategori iris itu. Oke, so untuk yang big data nanti bisa lanjut dengan Jesse pelajarinya ya. Untuk yang big data mungkin kita nggak punya data, tapi kalian bisa bilang act as a fake data generator. Make big data set for matrix factorization. Okay, write Python codes to implement, okay, SVD and CUR with the data using PySpark. Oke, saya minta dia generate banyak data. Tentu saja saya harus bikin dulu, saya install dulu PySpark ya, supaya ada library PySpark-nya. Setelah itu kalian bisa lihat di sini code-nya, ya mudah-mudahan nggak ada error-nya. Lihat, dia install dulu PySpark-nya supaya available. PySpark-nya tujuannya kita pengen supaya manfaatin dia punya RDD, supaya parallelism-nya terjadi ya. Kalian paste code-nya di sini, lihat code. Dia pakai PySpark library, dia create Spark session untuk matrix factorization, dia bikin 10.000 kolom 1000 kolom 10.000 baris sebagai fake data ya. Terus dia convert the RDD, habis itu dia pakai SVD dan lihat algoritma CUR-nya. Oke. Nanti kalian juga bisa minta code belakangan untuk compare performance ya. Use common evaluation metrics for factorization. Write code to compare SVD and CUR accuracy from above codes. Okay. Saya minta dia compare. Dia bilang, oh dia pakai RMSI dan MAI, ya, dan dia compare hasilnya. Oke, so let's see code-nya. Harusnya masih jalan, ini lama ya. Matriksnya banyak. Setelah itu kalian bisa paste code-nya di sini untuk evaluate matriksnya, ya. Dan dia bisa compare antara SVD dan CUR punya RMSI dan mean absolute error. Oke. Oke, ini takes time untuk komputasinya, mungkin sebaiknya lebih cepat kalau pakai GPU ya untuk matrix computation. Cuman code-nya harus kalian manfaatin GPU-nya ya untuk arithmetic computation. Ini cukup gede, jadi takes time. Oke, mudah-mudahan dengan demo simple ini kalian bisa kebayang how to work with SVD dan CUR ya. Nggak susah selama kalian ngerti konsep matematiknya. Kalian pasti bisa prompt sampel code yang baik menggunakan PySpark dan Python ya. Karena kalian anak matematik, harusnya kalian bisa lebih dalam mempelajari matematiknya dibanding anak computer science, sehingga kalian bisa prompting code yang lebih baik sesuai dengan use case-nya. Oke, terakhir sebelum kita ini, mungkin kalian bisa, kalau misalnya kalian bekerja dengan genomic, ya, kalian bisa tanya ke ChatGPT, explain common use cases of matrix factorization in genomic research, okay, with algorithm
like SVD, ya pasti SVD, CUR, ya, LDA, and CUR. Gene expression analysis sering pakai SVD, ya, CUR untuk varian calling biasanya di pipeline, ya, drug discovery, drug response, functional genomic, dan lain-lain. Ini algoritma yang common dipakai untuk big data di genomic. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya hand over ke JC. Cukup jelas ya? So, materinya ambil dari CS 246, pelajarin lagi matematiknya, saya terlalu cepat tadi. Sebaiknya kalian punya sense lebih baik di algebra, terutama masalah eigenvalue dan lain-lain. Nggak usah terlalu worry soal praktikalnya, karena kalau kalian ngerti matematiknya, kalian very easy to prompt. Oke? Oke, saya serahkan ke Jesse. Silakan Jesse untuk lanjutin demo-demonya untuk prompt engineering, untuk SVD, CUR, bisa juga untuk PCA dan LDA kamu gabungin. Please. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Jadi, skim dulu. Nah, kalau bisa semuanya bisa buka ini juga ya. Buka Google Colab dan ChatGPT-nya biar kita bisa bareng-bareng. Nah, pertama-tama kita mau mengimplementasi algoritma yang apa tadi, PCA dan LDA atau LDA. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah dikasih contoh juga ya. Kita coba langsung prompting aja di sini di Google Colab. Kita bisa nah, dari datasetnya mungkin kita tadi sebenarnya udah ditunjukin juga ya, kita bakal pakai dataset yang Iris. Iris ini kita lihat deh, kita coba bisa go to Iris dataset Google Colab. Kita nanti bakal dikasih ini juga, aku send prompt-nya di chat ya, jadi bisa bareng-bareng. Oke, kita bakal import, ngeload irisnya, melihat targetnya apa aja. Simpannya di Pandas data frame. Let's see. Ini masih voting. Nah, ini tuh isi dataset Iris itu apa aja sih? Terus kita pengen mungkin visualisasiin secara ininya ya, pakai scatter plot ya. Right, I think good to visualize targets. Dataset with scatter plot. Nah, mungkin biar bisa kita baca gitu. Gimana sih bentuk data yang kita lagi pakai tuh? Oke, coba. Nah, bisa kelihatan ya perbandingan misalnya antara feature antara sepal length-nya sama sepal width-nya. Kan untuk yang warna biru gitu, misalnya warna biru tuh berarti jenis bunganya adalah setosa. Kalau ini apa yang oranye itu versicolor, nah itu dan sebagainya. Ini perbandingan per bunganya dan masing-masing feature-nya. Nah, terus gimana kalau kita pengen nge-implement tadi PCA di sini? Langsung aja, could to implement
PCA on the set. Nah, copy dulu. Nah, ini udah jadi ya. Lihat. Nah, ini hasil dari PCA kita ya, atau eh, apa namanya, Principal Component Analysis. Nah, kalau di PCA sebenarnya kan mirip-mirip ya sama LDA. Di PCA ini kita tuh pengen mencari varians terbesar. Jadi antar data-data yang kita punya, kita pengen nyari varians terbesar. Cara gimana? Nah, ada namanya di sini nih, di hasil PCA itu ada principal component. Nah, nanti ada garis principal komponen yang apa ya, lewat antara eh, data kita. Nanti datanya pokoknya di apa? Dicari mainnya, terus digeser mainnya ke titik 0,0. Terus, nah dari situ baru dicari garis komponen analisisnya. Nah, cari komponen analisisnya itu nanti eh, cuma nyari garis yang paling mendekati semuanya ya, semua datanya. Jadi variansi itu paling kecil di antara garisnya. Nah, kalau udah ketemu garisnya, untuk prinsipal komponen duanya itu cuman cari yang tegak lurus dengan prinsipal komponen satunya. Di sini sebentar. Eh, Pertama kita eh, scaling dulu ya, biar dia nggak terlalu lebar datanya. Jadi di skalanya biar sesuai dalam iris datasetnya. Nah, kita di sini pakai komponennya cuma dua ya untuk saat ini, untuk nampilin dua prinsipal komponennya. Nah, selanjutnya, misalnya kita pengen pengen tahu dari kita bakal ngeliat dari prinsipal komponen satu prinsipal komponen atau dua. Nah, itu variansinya lebih gede mana sih? Nah, kita coba bisa prompting aja ya langsung. Uh, Write a code to see uh, the variances between principal component. Ya, cuman ini ya, cuman codingannya doang. Kita coba. Oh iya, bentar. Belum di copy. Oh iya, sorry sorry. Sebentar. Nah, kita lihat hasil runnya. eh untuk PC1 kita lihat variansinya itu sekitar 70%, sedangkan PC2 tuh 22,85%. Nah, dari sini sebenarnya dari kelihatan nih udah kelihatan variansinya kenapa prinsipal komponen satu tuh lebih besar. Kalau kalian lihatnya dari sisi sini ya, sisi ini, itu bahwa kelihatan gitu kalau data itu kepisah di baris ini, di eh, kolom ini, sama di kolom satu gitu. Sedangkan kalau kalian lihatnya dari prinsipal komponen dua, itu kelihatannya agak nyambung kalau dari sini ya, dari sisi sini ya. Nggak begitu kelihatan menyebar. Sedangkan kalau gini kelihatannya nyebar, lebih variansinya tuh lebih kelihatan gitu. Sedangkan kalau dari prinsipal komponen dua itu kurang. Nah, terus ini sebenarnya kita cuma pakai dua ya. Nah, sebenarnya untuk PCA ini kita bisa sebenarnya lebih dari dua prinsipal komponen. Kita coba minta ChatGPT. Uh, right, go to implement PCA, but
with three principal component. Visualize it on 3D plots. 3D plot. Oke. Coba. Nah, ukuran aja. Nah, di sini kelihatan ya. Ada prinsipal komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Cuman ini gambar ya, jadi agak susah ngelihat sebenarnya kalau 3D. Mungkin, nah kita coba ChatGPT ya, mungkin dia bisa tahu gimana biar bisa bikin plot yang interaktif. Plot interaktif, make the 3D plot. 3D plot interaktif on Google Colab. Masih, apakah dia bisa? Nah, coba run dulu. Nah, ini di sini bisa ya, bentar. Aku pause dulu. Nah, di sini lebih gampang yang lihatnya ya. Untuk prinsipal komponen satunya, prinsipal komponen 2, sama gimana lihat prinsipal komponen 3. Nah, kalau prinsipal komponen 2 ngeliatnya dari samping sini ya. Nah, kira-kira kalau dari sini mungkin eh, yang variansinya paling besar mungkin dari ini ya. Dari sini mungkin ya, dari prinsipal komponen 1. Kita coba ChatGPT lagi untuk ngebuat ininya, variansinya. Go to visualize variance on each uh, PC sebuah komponen. Nah, coba. Jadi kalian kalau pengen minta ChatGPT untuk ngelakuin sesuatu bisa langsung aja prompting, asal kita tahu apa yang kita pengen. Nah, nanti pasti bisa deh. Oke, di sini ada error. Sorry. Ini cuma 2. Berapa? Cuma 2. Sorry. Ini kita coba bug fixing sedikit ya. Ini 2. Mungkin ada beberapa prompting yang lebih tepat ya untuk ini. Tapi secara garis besar nih kelihatan ya sebenarnya bahwa paling gede itu di PC1 untuk melihat varians terbesarnya. Nah, terus kita pengen selanjutnya implement LDA. Coba. Now, write the code to implement LDA on the same dataset. Oke, import apa namanya? Initiate LDA objeknya. Coba. Oh ya, copy dulu. This is the prompt. Let's copy the code. Coba ya untuk LDA mungkin kita batasi di sini. Sekarang yang LDA. Nah, di sini kelihatannya untuk LDA ini ada LD1, LD2. Sorry. Kalau di sini tujuan utama dari LDA itu untuk memisahkan datanya.
Jadi lebih kelihatan ya kalau di sini ya. Eh, Data antar masing-masing flower atau bunganya itu kelihatan terpisah. Jadi untuk yang sentosa di daerah mana, versicolor sama virginica. Itu yang LDA. Oh ya, eh, nama tabel ini untuk nentuin variansinya itu ada namanya script plot. Coba bisa nggak ya untuk LDA kita tampilin script plot, si script plotnya, script plot from the result. Nah, dia juga sama aja ya sebenarnya, nyari variansinya. Nah, bisa kelihatan ya kalau yang di sini untuk yang LDA jauh lebih bagus pakai yang discriminants yang pertama, yang LD1. Bisa kelihatan juga sih. Kalau di apa ya? Kalau LDA ini kan di ini ya, jadi dia tarik garis terus nyari di mana perbedaannya tuh paling jauh. Jadi kelihatan bahwa itu bakal kepisah gitu. Mungkin ini aku ada ini saran video yang bisa kalian banget nonton, coba kalian nonton tentang LY dan PCA. Ini untuk yang PCA. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia juga ada lengkap ya visualisasinya, contoh ininya. Sorry. Nah, di sini dia nyontohinnya pakai gen dan ini sebuah apa? Banyak tikus. Di sini kalau kita pengen ngebedain antara eh, gen satu dengan gen lainnya, kita bisa bikin ininya, bikin plotnya antara masing-masing semut. Jadi semut satu, semut tiga, semut empat, dan sampai semut enam. Dengan genusnya ini sebagai sebagai seperti aksisnya lah, atau sebagai plotnya. Nah, nanti di sini kalau dari kacamata aja ini udah sebenarnya udah kelihatan ini kalau pisah bahwa yang ngaruh apa gitu untuk eh, semut tikus berapa dan berapa itu di daerah berapa, di daerah mana, dan semutnya sisanya daerah mana. Nah, dia itu narik garis. Nah, narik garis untuk nyari PC satunya di mana eh, daerah ini tuh paling kecil. Perbedaan antara masing-masing data itu paling kecil. Nah, nanti itu buat PC1, untuk nanti PC2-nya cuma nyari yang tegak lurus dari PC satunya, dari untuk nyari PC2. Nah, ini pokoknya boleh banget ditonton. Nah, kalau 3 cuma tinggal nambahin ini aja. Nambahin satu garis PC3 yang tegak lurus antara PC1 sama PC2. Itu untuk yang ini, untuk yang PCA. Kalau yang LD juga mirip sebenarnya. Cuman bedanya dia cuma narik garis terus langsung nyari yang perbedaannya tuh paling kelihatan gitu antar data yang kita bakal baca. Kan di sini kelihatan ya lebih nyebar, sedangkan kalau yang dari hasil PCA itu masih ada beberapa yang masih tumpang tindih gitu datanya. Cuma secara varians dia lebih bagus. Nah, itu untuk LDA. Selanjutnya kita coba prompting untuk ini SVD. Coba SVD, sorry, SVD. Kita juga bisa langsung prompting aja sebenarnya. Eh, ini udah di fokus belum ya? Belum. Oke. Nanti kita coba prompting untuk
ininya SVD. Write a code to implement SVD. Di sini kita juga pakai Iris datasetnya, pakai target-targetnya tadi ada sepal length dan sebagainya. Kita coba run dulu. Ini juga sama dengan end components-nya 2. Ini hasil dari SVD. Mungkin kita coba minta dulu seperti misalnya kegunaan dari SVD nih selain dalam konteks ini ya. What is of SVD? Nah, kalian kalau masih pengen atau ngebandingin misalnya antara PC dan LDA, itu bisa banget langsung prompting aja. Jadi nggak perlu ngapal dari awal atau baca ini. Baca juga bisa, bagus. Cuman di sini kan kita tinggal ketik ya secara summary-nya aja. Nah, di sini pertama buat dimensionality reduction seperti yang kita buat PCI dan LDA ini khususnya contohnya di Iris dataset untuk mengurangi dimensi, terus ada buat data compression, matrix approximation, terus ada buat dapetin fitur-fitur apa aja, sama kalau buat filtering itu biasanya buat recommended system ya, sistem maksudnya, terus sama eigenvalue. Nah, eh, mungkin di sini kita coba ini dulu deh, kita coba prompting tentang perbedaan antara PCI dan LDA. Soalnya secara fungsi dia itu mirip banget, cuma beda sedikit di bagian implementasinya aja. Kita bisa prompting aja langsung. What's the difference between PCA and LDA? Coba kita, bentar, aku coba kopas. Tadi udah belum ya? Belum. Article to implement. Dan SPD. Dan yang terakhir ini. Nah, bisa dilihat ya, untuk secara objektif, di PCI ini, untuk nyari principal components-nya, dan mendapatkan maksimum variance dari data yang kita punya. Nah, sedangkan LDA, dia untuk mendapatkan filter subspace maximize class separability. Jadi itu dia berusaha untuk memisahkan data agar sejauh-jauhnya, nggak sejauh-jauhnya juga sih, sejauh yang bisa lah, agar bisa kelihatan secara kelasnya itu terpisah gitu. Nggak ada yang tumpang tindih. Secara supervisionnya PCI itu unsupervised, jadi dia nggak ngebaca label. Sedangkan LDA itu dia harus ngebaca labelnya yang ada di dataset yang kita punya. Nah, untuk outputnya, output PCI itu dia orthogonal access yang dari principal components yang tadi ya, PC1, PC2, PC3, dan selanjutnya. Sebenarnya penting untuk agar PCI kita komponen kita nggak terlalu banyak. Soalnya semakin banyak, lebih dari 3 aja, itu kita udah nggak bisa ngevisualisasiin di dimensi 4 ya. Jadi bagusnya kecil aja 1-3. Kalau bisa 1 lebih bagus, tapi kadang lebih sulit kita membacanya. Terus ada LDA itu juga, dia tuh di bagiannya ada linear discriminants. Nah, fungsinya sama untuk tadi biar makin berpisah. Nah, untuk aplikasinya sendiri, PCI itu biasanya buat exploratory analysis, noise reduction, filter extraction, dan sebagainya tanpa harus membaca label dari dataset yang kita punya. Jadi kalau dataset yang kita pakai nggak ada labelnya, mungkin lebih bagus kita pakai PCI. Tapi kalau ada labelnya, mungkin bagus lagi LDA. Nah, ini buat classification.
Terus improve the performance of classifiers by reducing the feature space while preserving class related information. Nah, ini untuk yang PCA dan LDA. Mungkin kita bisa coba mungkin ya. Tadi SVD katanya bisa untuk data compression. Apakah bisa untuk gambar? Kita coba tanya. And SVD for image compression. Yes. Nah, dia juga pakai matrix ya, kalkulasi yang tadi A, U, sigma dan V transverse. U single versusnya, rank reduction. Mungkin kita untuk implementasi dari SVD kita bisa coba minta ChatGPT untuk bentar write a code to do an image compression with SVD on public image and show the before and after image and size. Masih. Aku kopas dulu ya ini ya. The difference and ini kalian bisa sambil ya. Terus sama yang terakhir equal to image compression. Masih. Kita coba run di sini ya. Untuk ini SVD. Kita run ya langsung. Sorry. Nah, error. Kalau error kita bisa bug fixing sedikit. Kita show mana errornya di baris mana dan error message-nya. Kita kasih ChatGPT konteks. Oh alah, ini masih your image. Coba. Kita minta ChatGPT agar pakai image online. Dia pakai dia gambarnya kita lihat kayak gimana gambarnya. Ginian, aduh. Apa misalnya kita gambar dog. Kita pakai gambar anjing ya. Mungkin bisa. Open image new tab. Gambar dia bytes jangan. Open image new tab. Nah, coba pakai yang ini. Oh, belum kita kopas. Coba linknya. Jalan. Nah, jalan ya. Pertamanya sekitar. Nah, ini kenapa berubah, nambah besar? Mungkin itu tergantung gambarnya. Mungkin untuk saat ini itu dulu di bagian PCIL dia dan SVD. Kalian boleh coba sendiri. Untuk sesi kali ini kita sudahkan. Terima kasih semua.